Silwil dan Kemah Literasi juga dihadiri Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bondowoso, Ahmad Syaihu Arif. Harapan FLP Jawa Timur agar Dinas Perpustakaan bisa mendukung perkembangan FLP Cabang Bondowoso bersambut positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama saya menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Kepala Dinas Perpustakaan. Senyatanya beliau ingin hadir secara pribadi, tapi karena hari ini beliau harus menerima ngunduh mantu di Kota Banyuwangi, sehingga beliau mengamanahkan kepada saya untuk mewakilinya. Untuk itu saya ingin membacakan sambutan dari Bapak Kepala Dinas yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk acara pembukaan. Sebetulnya agendanya kan kemarin ya, tanggal 7, kemudian ditunda pada tanggal 8. Mohon izin saya ingin membacakan sambutan dari Bapak Kepala Dinas. Yang saya hormati Ketua FLP Wilayah Jawa Timur, Bapak Indonesia. Yang saya hormati pula Ketua Dewan Pembina FLP Jawa Timur, Ibu Bunda Sinta. Kemudian yang saya hormati pula seluruh pengurus atau anggota FLP se-Jawa Timur ini ya. Kemudian juga panitia yang tajuknya adalah Kemah Literasi beserta segenap tim anggotanya, termasuk juga yang saya hormati Kepala Sekolah SDIP Gunung Insan Cemerlang serta hadirin para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga insya Allah kita hadir dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Semoga kita umatnya kelak mendapatkan syafaat yang wilayah. Amin amin ya rabbal alamin. Sungguh kami sangat berbahagia pada saat ini dapat bertemu dengan Bapak Ibu hadirin sekalian dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Kemah Literasi Forum Lingkar Pena Wilayah Jawa Timur tahun 2023. Selanjutnya kami selaku Dinas Perpustakaan menyambut gembira dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas pelaksanaan Kemah Literasi FLP Wilayah Jawa Timur ini tahun 2023 yang dilaksanakan dan ditempatkan di Kabupaten Bondowoso. Terima kasih. Hal ini merupakan bentuk kepedulian dari FLP Jawa Timur terhadap perkembangan literasi, terutama literasi menulis di Kabupaten Bondowoso. Meskipun menurut informasi FLP Bondowoso masih belum dibentuk, nah, tinggal pengukuhan kayaknya. Sudah dibentuk, tinggal pengukuhan. Terima kasih. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu unsur penting dalam literasi adalah menulis. Sedangkan setelah ada produk hasil tulisan yang biasanya berbentuk buku, maka tak kalah pentingnya juga bagaimana agar buku itu bisa dibaca tentunya oleh pemustaka, ya. Karena sebenarnya kita jujur kita harus akui bahwa membaca itu adalah fondasi atau biang daripada literasi. Jadi membaca juga sangat penting dalam meningkatkan literasi masyarakat. Untuk itulah adanya Dinas Perpustakaan bertujuan membangun fondasi tadi, bagaimana meningkatkan gemar membaca masyarakat. Dalam rangka apa? Dalam rangka dari yang disebutkan tadi oleh Pak Ketua,
mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan nasional yang ketiga daripada berdirinya negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Perlu diketahui juga bahwa kondisi minat dan budaya gemar membaca yang disebutkan oleh Pak Murisin tadi di Indonesia ini masih relatif rendah. Meskipun ini datanya data lama, tahun 2016 kan. Ya, tepatnya berdasarkan survei dari UNESCO disampaikan bahwa minat baca siswa, ya, jadi siswa bukan seluruh masyarakat, minat baca siswa Indonesia di peringkat 60 daripada 61 negara yang disurvei pada tahun 2016. Jadi kita masih peringkat bawah, 2 besar dari bawah. Bahkan di tingkat ASEAN kita masih kalah dengan negara Thailand untuk urusan minat baca. Padahal bisa membacanya, ya, melek hurufnya itu sudah 98%. Kita sudah bisa baca. Apakah itu seiring dengan minat baca? Kayaknya masih belum. Ya, karena minat baca kita masih nomor 2 dari bawah. Itu kondisi minat baca dengan besaran 0,001 tepatnya. Artinya apa? Dari 1000 yang disurvei oleh UNESCO pada tahun 2016 itu siswa, ya, siswa. Itu dari 1000 siswa yang disurvei, yang suka membaca adalah hanya 1 orang. Miris bukan? Itu survei UNESCO. Meskipun tadi disampaikan pula itu survei mungkin kurang akurat, ya Pak, ya. Boleh dikatakan kalau menurut kita membela diri kurang akurat itu survei. Ya. Kalau mungkin survei kalau terkini kita nomor 2 dari atas nih, tapi membaca WA itu. Ya, kita berharap demikian. Tapi itu kondisi realnya. Jadi data yang terbarukan masih belum ada. Jadi data itu masih data lama tahun 2016. Sehingga ya diperlukan percepatan untuk mewujudkan bagaimana budaya baca masyarakatnya bisa meningkat dengan bersinergi dengan semua unsur pegiat literasi, ya, mulai dari cendekiawan, pendidik, penulis, ya, ini yang FLP ini kan fokusnya menulis, ya, penulis, penerbit, dan pegiat literasi lainnya. Adapun menurut data juga, ya, bahwa kecukupan buku itu menurut standarnya IFLA, International Federation Library Association, itu idealnya 2 kali jumlah penduduk. Ini untuk urusan kepenulisan, ya. Jadi setiap 1 orang itu harus disediakan 2 eksemplar buku. Kalau mungkin judul terlalu naif, ya, 2 eksemplar buku. Jadi kalau kita punya penduduk 270 juta, berarti harus disediakan 540 eksemplar buku. Sementara di Indonesia, menurut data dari perpustakaan, itu kita tahun 2020 mempunyai koleksi buku sebanyak 25 juta eksemplar buku. Di 25 juta disandingkan 270 juta, jadi 1 buku ditunggu oleh kurang lebih 11 orang. 1 buku ditunggu 11 orang. Padahal idealnya 1 orang disediakan 2 buku. Jadi kalau dihitung secara perhitungan matematikanya itu 0,09. Jadi 1 buku ditunggu oleh kurang lebih 11 orang. Nah, kalau disandingkan tadi yang paling miris adalah yang membaca, karena yang membaca dari 1000 siswa, ya, itu yang suka membaca hanya 1. Padahal membaca adalah fondasinya. Saya sering diskusi dengan Mbak Mika, karena yang menghubungkan FLP dengan perpustakaan Mbak Mika. Nah, saya sampaikan bahwa terkadang lupa penerbit itu fokusnya bagaimana memproduksi buku.
Lupa kalau buku itu, lupa kalau buku itu akhirnya endingnya kan harus dibaca dengan orang. Kalaupun nanti produktivitas menulis buku itu produktif, katakanlah sudah ideal lah, satu orang disediakan 2 buku, nggak ada yang mau membaca, buat apa pula? Iya kan? Ada kondisi realnya seperti itu tadi Pak kondisi. Jadi saya ingatkan pula ketika penerbit-penerbit datang ke perpustakaan, mari juga membangun minat baca dan budaya baca masyarakat. Karena kita masih relatif rendah minat bacanya. Kita masih untung nomor tadi 60 dari 61. Kita masih di atas daripada negara Botswana. Negara Botswana ini negara Afrika, Pak. Negara Afrika, dekat Afrika Selatan. Jadi masih mending, kita masih di atas nenek moyang kita ya. Bahkan kalau di ASEAN kita masih di bawahnya negara Thailand, di bawahnya. Padahal kondisi realnya banyaknya perpustakaan kita itu nomor 2. Banyaknya perpustakaan. Jadi kita memiliki kurang lebih 160.000 perpustakaan. Kita kalahnya dengan Cina karena penduduknya banyak. Di Cina kurang lebih 300, bukan Cina, India. Di India itu kurang lebih 320.000 perpustakaan. Bahkan negara Rusia pun kalah dengan kita. Tapi apakah seiring dengan kondisi minat baca, dengan kondisi minat menulis? Tidak seiring. Banyak jumlah perpustakaan, tapi tidak seiring dengan kondisi meningkatnya minat baca masyarakat. Minat baca masyarakat apakah harus bisa membaca? Enggak juga. Yang sudah bisa membaca kita 98% tahun 2020. 98% sudah bisa membaca. Apakah kita baca? Belum. Nah, perpustakaan yang terbanyak ini menurut data perpustakaan itu perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah. Kurang lebih 65-70% perpustakaan itu adalah perpustakaan sekolah. Jangan disandingkan perpustakaan sekolah itu dengan perpustakaan perguruan tinggi. Jangan disandingkan. Karena kondisi secara umum perpustakaan itu boleh dikata hidup segan mati. Itu kondisi realnya, ya objektif saja. Perpustakaan itu hanya sekedar ada, tapi belum maksimal pemberdayaannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, jumlah perpustakaan kita nomor 2 di dunia, ya nomor 2 banyaknya. Ingat, ayat pertama kali kita turun menurut agama kita disuruh apa? Iqra, membaca, bacalah. Padahal jelas malaikat siapa itu Jibril sudah paham sekali bahwa Nabi Muhammad itu seorang yang ummi. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sudah paham sekali Muhammad itu seorang yang ummi, tidak bisa baca tulis begitu. Tapi kenapa ayat yang pertama kali datang suruh Iqra? Bahkan diulang menjadi 3 kali karena Nabi Muhammad paham dia tidak bisa baca tulis kok, tidak bisa membaca. Kan suruh baca semua, sehingga pulang-pulangnya dia menggigit. Ya itu fondasi membaca. Kembali lagi ya. Kemudian tadi sambutannya Pak Kadis. Jadi kemudian itu tadi jumlah eksemplar kita 25 juta eksemplar buku. Dengan produktivitas buku baru setiap tahun ini menurut datanya Perpusnas ya, itu 60.000 setiap tahun. Ya, artinya masih jauh dari cukup. Jadi kalau 25 juta itu masih diakumulasikan dengan buku-buku yang lama. Gitu ya. Untuk itu kami berharap FLP ini bisa berpartisipasi aktif dalam meningkatkan literasi menulis.
sekaligus juga bagaimana meningkatkan minat baca, kan? Tadi sudah saya sampaikan, menulis oke, produktif, nah membacanya juga harus meningkat, karena hasil tulisan tadi harus dibaca sama orang. Maka hasil tulisan itu akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Karena sebenarnya membaca dan menulis itu ibaratnya dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kita bisa menulis jika tidak bisa membaca? Kalau kita mau menulis, kita harus kaya dengan referensi. Tentunya referensi itu harus dibaca. Ya. Harapannya juga FLP nanti bisa bersinergi dengan organisasi yang sudah dibentuk di Kabupaten Bondowoso, namanya GPMB, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca. Tadi disampaikan kalau FLP itu eksis sejak tahun 97 Pak ya, 97. Kalau yang GPMB ini di tingkat nasional itu tahun 2001 ya. Jadi kalau FLP tadi konsentrasinya bagaimana menulis, nah kalau yang GPMB ini konsentrasinya bagaimana meningkatkan minat baca, yang sudah dibentuk pertama kali di tingkat nasional pada tahun 2021. Alhamdulillah di Kabupaten Bondowoso sudah terbentuk Pak, sudah dikukuhkan pada tanggal 27 Oktober tahun 2022. Jadi harapannya FLP Bondowoso ataupun FLP Jawa Timur, monggo Pak bisa komunikasi dengan DPMI Kabupaten Bondowoso. Kemarin sudah saya komunikasikan dengan Mbak Mika, dengan Bu Lulu juga yang kemarin datang ke perpustakaan mengantarkan undangan. Saya sudah sondingkan dengan mereka-mereka di anggota DPMB yang gemar menulis juga Pak. Salah satunya ada Pak Khairul di SMP 1, kemudian Pak Slamet di SDN Dawasa 1, Kepala Sekolah, kemudian Bu Siti Mutawaridah. Banyak gurunya Pak. Karena memang tadi disampaikan bahwa perpustakaan kita yang paling banyak adalah perpustakaan sekolah. Dan ingat, generasi muda kita sebagai pengganti nanti, sebagai penerus kita nantinya, itu ada di sekolah posisinya. Jadi tadi saya ingatkan juga bahwa kita jangan dibandingkan dengan perpustakaan perguruan tinggi. Kalau perpustakaan perguruan tinggi pasti akan hidup, karena mahasiswanya juga butuh dia menyusun skripsi, dan dosennya juga butuh referensi untuk penelitiannya. Pasti hidup di perpustakaan perguruan tinggi. Yang hidup sekarang kita mau itu di perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah. Baik perpustakaan di desa, di kecamatan, ya di perpustakaan umum daerah, ya kondisinya ya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan serta kegelapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.